Nah, sahabat desa, di tanggal 7 ada transaksi menjual tunai melalui transfer bank barang jadi, yaitu beras kemasan 700 kg dengan harga jual 15.000. Nah, untuk penjualan barang jadi selalu dicatat pada buku bantu selama belum dipindahkan ke jurnal. Nah, di sini juga ada catatan sahabat desa, barang jadi yang terjual dicatat di buku bantu dan langsung di jurnal, atau sahabat desa juga dapat menggabungkan beberapa kali atau beberapa hari transaksi. Nah, kemudian transaksi ini dicatat di buku bantu lalu diinputkan ke dalam jurnal. Baik, kita klik buku bantu, kemudian klik buku persediaan. Nah, di sini sahabat desa bisa dilihat Desa Sentosa memiliki persediaan barang jadi berupa beras kemasan dengan total 800 kg. Dengan rincian 100 kg persediaan barang jadi di tahun lalu dan 700 kg persediaan barang jadi di tahun berjalan. Nah, sesuai dengan hukum penjualan atau sesuai dengan metode yang diterapkan oleh para pedagang, bahwa barang yang duluan masuk berarti itu yang duluan keluar, atau barang yang duluan masuk itu adalah barang yang duluan terjual. Maka dari itu, ada penjualan barang jadi sebesar 700 kilo, maka kita habiskan dulu stok persediaan barang jadi di tahun lalu, yaitu sebanyak 100 kilo. Jadi kita ketik 100 kilo di kolom terjual. Nah, di sini bisa sahabat desa lihat stok akhirnya 0 dan hasil penjualnya itu 1.500.000. Berarti stok yang lama dengan jumlah 100 kg itu sudah habis terjual. Maka masih kurang 600 kilo yang harus diberikan kepada pembeli. Maka dari itu kita ambilkan dari stok yang di tahun berjalan atau di tahun ini sebesar 600 kilo. Nah, maka stok persediaan barang jadi yang masih tersisa adalah 100 kilogram. Nah, maka dari itu sekali lagi dicatat harga perolehannya, yaitu harga totalnya. Ingat, harga total yang ini saya kasih warna merah lalu saya tebalkan. Nah, ini dicatat di selembar kertas atau diambil gambar dengan menggunakan handphone, kemudian diinputkan atau dicatatkan ke dalam jurnal. Nah, kemudian kita catatkan di situ tanggal, kemudian nomor bukti, lalu kemudian karena melalui transfer maka akunnya adalah kas di bank. Kita ketik clue-nya kas, lalu kita cari kas di Bank BRI. Nah, kita bisa lihat di sini sahabat desa bahwa ada penjualan 700 kilo dengan harga 15.000, maka uang yang didapat melalui transfer Bumdes Sentosa yaitu sebesar 10.500.000. Jangan lupa di
berikan keterangan penjualan barang di. Oke, lalu kita input tanggal, lalu kita copy, kita paste nomor bukti yang sama, kemudian kita ketik clue-nya pendapatan. Karena apa? Karena Bumdes Sentosa menerima pendapatan dari hasil penjualan barang jadi berupa beras kemasan. Oke, pendapatan, kita klik tanda panah, kita cari pendapatan, yang sesuai dengan transaksi tersebut. Pendapatan penjualan barang jadi, yaitu sebesar 10.500.000 di sisi kanan atau di kolom kredit. Jangan lupa untuk dibuat catatannya. Lalu kemudian untuk mengurangi stok yang ada di dalam buku bantu atau stok atau persediaan barang jadi berupa beras kemasan di buku bantu, maka kita harus transaksikan, harus catatkan di dalam jurnal dengan tanggal yang sama, dengan transaksi yang sama, kita copy, dengan nomor bukti yang sama, kemudian kita masukkan clue-nya harga, kemudian kita klik harga pokok penjualan barang jadi, yaitu sebesar yang tadi saya kasih tanda merah dan saya tebalkan, yaitu 6.958.332. Oke, jangan lupa beri keterangan. Kemudian langkah yang sama, kita copy paste nomor bukti, kemudian akunnya adalah persediaan barang jadi, karena ada barang jadi yang terjual maka persediaannya berkurang. Nah, ini persediaan, kita ketik clue-nya, lalu kita klik tanda panah, lalu persediaan barang jadi di kredit sebesar 6.958.332. Oke. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya ingatkan kembali bahwa ketika ada akun kas yang terpengaruh oleh sebuah transaksi, maka di dalam kolom komponen laporan arus kas harus diisi sebuah keterangan, yaitu apa? Kas masuk, lalu kemudian kas dari penjualan barang jadi. Nah, kemudian setelah kita jurnalkan, maka kita harus merubah stok persediaan barang jadi yang ada di buku bantu. Nah, oke, kita klik buku bantu, kita klik buku persediaan. Nah, kita lihat di sini bahwa masih ada sisa stok akhir 100. Maka dari itu kita pindahkan stok akhir ini ke dalam kolom masuk. Nah, seperti ini ya sahabat desa. Kita hapus menjadi kode DK1. Lalu ini beras kemasan 2 karena harga pokoknya yang berbeda. Lalu ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Lalu harga pokoknya adalah harga pokok dengan nominal 10.000
097,22. Lalu yang ini kita hapus. Lalu harga jual tetap sama 15.000. Masuk, sisa masih ada 100. Berarti ini kita hapus. Karena belum terjual, sisanya yaitu 100, maka kita hapus keduanya. Nah, maka dari itu, stok akhir dari persediaan barang jadi berupa beras kemasan dari BUMDes Sentosa yaitu 100 dengan jumlah 1.009.722. Baik, setelah itu di tanggal 26 ada transaksi yaitu membayar gaji karyawan bagian administrasi sebesar 1 juta. Karena sudah berbeda transaksinya, maka kita beri nomor bukti yang baru. Lalu kemudian membayar gaji karyawan, berarti ada beban yang harus kita bayarkan. Kita ketik beban sebagai clue-nya, kita cari beban gaji atau honor insentif bagian administrasi dan umum, yaitu sebesar 1 juta. Oke, jangan lupa diketik keterangan transaksinya. Oke, di tanggal yang sama juga klik kas, dengan clue kas kita cari, kita klik kas tunai sebesar 1 juta untuk pembayaran gaji. Nah, saya ulang kembali sahabat desa bahwa ada akun kas yang terpengaruh oleh sebuah transaksi, maka kolom komponen laporan arus kas wajib untuk diisi. Berarti kita isi kas keluar operasi, kemudian kita pilih kas pembayaran gaji upah karyawan dan upah pegawai. Nah, di tanggal 28 ada transaksi membagi laba tahun lalu yang berjumlah 10 juta untuk pengurus, 6 juta secara tunai, PADes 3 juta secara transfer bank, dan pengembangan usaha sebesar 1 juta. Nah, di sini sahabat desa kita perlu transaksikan semuanya. Kita perlu catat dalam jurnal di tanggal 28 dengan nomor bukti yang berbeda. Lalu kemudian kita klik saldo. Jadi kita klik saldo laba tahun lalu atau dividen. Nah, kemudian kita ketik di sini sebesar 10 juta. Jangan lupa di sini dituliskan yaitu saldo awal. Kemudian kita input lagi tanggalnya dengan nomor yang sama. Kemudian kita klik kas tunai. Kita pilih kas tunai, yaitu sebesar untuk pengurus kas tunai sebesar 6 juta. Lalu masukkan lagi tanggalnya
copy, lalu kemudian kas lagi clue-nya, kita pilih kas di bank, yaitu sebesar untuk PADES sebesar 3 juta. Oke, kemudian masukkan tanggal yang sama lagi dan nomor bukti yang sama lagi, yaitu clue-nya saldo atau saldo laba ditahan, yaitu sebesar 1 juta. Jangan lupa. Lalu ada pertanyaan, kenapa komponen laporan arus kas tidak diisi keterangan? Padahal di sini ada transaksi kas di Bank BRI dan juga kas tunai. Nah, seperti yang sudah saya katakan sejak awal bahwa selain akun kas dan selain saldo awal, maka komponen laporan arus kas tidak harus diisi. Jadi yang wajib diisi adalah kas tunai dan kas di bank yang ada dalam transaksi. Ingat, bukan di saldo awal, tapi dalam transaksi. Oke, seperti itu. Nah, di tanggal 31, ini kita masuk ke akhir periode bulanan ya, sahabat desa, yaitu masuk ke dalam penyesuaian. Artinya apa? Artinya ada beberapa nominal atau nilai yang tidak sesuai. Ambil contoh penyusutan, terus pemakaian perlengkapan atau peralatan. Nah, itu yang perlu disesuaikan. Begitu juga dengan saldo yang ada di dalam bank, itu juga perlu disesuaikan. Maka dari itu, di akhir periode bulanan kita sesuaikan nilai-nilai atau nominal-nominal tersebut. Nah, di tanggal 31 kita harus mencatat penyusutan aset tetap berupa mesin giling padi yang ada di buku bantu. Namun perlu dicatat bahwa penyusutan peralatan dan mesin bagian produksi sudah dicatat pada tanggal 5. Ya, ingat, tanggal 5 sudah kita catat. Di tanggal 5 kita sudah catat, jadi tidak perlu dicatat kembali. Nah, untuk itu kita perlu mencatat penyesuaian saldo bank di tanggal 31 karena saldo real di bank, khususnya di Bank BRI, itu sebesar 8.837.662, lebih besar daripada neraca saldo, yaitu yang sebesar 8.737.662. Jadi ada pendapatan bunga bank sebesar 100.000. Maka dari itu perlu kita sesuaikan, sahabat desa. Maka dari itu kita perlu transaksikan, kita input dulu tanggalnya, kemudian kita catat nomor buktinya. Nah, kemudian karena ini berkaitan dengan uang di bank, maka akunnya adalah kas di bank dengan clue kas. Kemudian kita pilih kas di bank. Kemudian kita klik sebesar 100. Kemudian kita input lagi tanggalnya. Kemudian kita copy paste nomor buktinya. Terus kemudian kita ketik clue-nya pendapatan karena BUMDes mendapat pendapatan bunga dari bank. Kita cari pendapatan bunga bank sebesar 100.000
di sisi kanan atau kredit. Nah, jangan lupa keterangan transaksinya sahabat desa, yaitu saldo bank. Nah, karena ada akun kas yang terpengaruh oleh transaksi ini, maka kita perlu menambahkan keterangan di kolom komponen laporan arus kas. Delete dulu, kita klik kanan, kita masukkan kas masuk operasi, kita klik, lalu kita penerimaan kas dari bunga bank. Oke. Lalu kemudian ada juga yang perlu kita sesuaikan, yaitu mencatat penyesuaian saldo bank karena saldo real bank BRI sebesar 8.737.662 lebih kecil daripada neraca saldo, yaitu 8.837.662. Berarti ada beban admin bank 100.000 yang tercatat di situ, makanya perlu kita sesuaikan. Untuk itu kita ketik atau kita input tanggal, kita 13. Oke, berarti ada beban yang harus kita bayarkan. Berarti clue-nya adalah beban. Kita cari beban admin bank. Nah, kemudian kita ketik berjumlah 100.000 di sisi kiri atau kolom debit. Jangan lupa diberikan keterangan. Nah, kita input dengan tanggal yang sama, copy paste nomor buktinya. Karena terkait dengan kas di bank, maka clue-nya kas, lalu kita cari kas di bank BRI sebesar 100.000. Jangan lupa saldo bank. Oke. Nah, sekali lagi ada kas yang terpengaruh di sini, ada akun kas yang terpengaruh di transaksi ini, maka kita perlu menambahkan keterangan di kolom komponen laporan arus kas. Klik tanda panah, lalu kas keluar operasi, lalu klik tanda panah lagi, kemudian pengeluaran kas untuk pembayaran beban-beban yang lain. Nah, perlu diketahui sahabat desa, untuk di bulan Februari dan bulan-bulan berikutnya saldo awal itu tidak harus diinput lagi, tidak usah diinput lagi. Nah, untuk transaksi harian periode bulanan di bulan Februari itu sama dengan bulan Januari. Begitu juga dengan akhir periode bulanan, yaitu penyesuaian juga sama seperti di bulan Januari. Nah, yang kedua, karena kita tadi sudah melakukan penyusutan sahabat desa, maka di buku bantu kita klik, kita buka buku aset tetap. Nah, kemudian akumulasi penyusutan akhir harus kita pindah menjadi akumulasi penyusutan awal. Ya, sekali lagi, setelah akhir periode atau akhir periode bulanan, maka akumulasi penyusutan akhir dipindahkan menjadi akumulasi penyusutan awal. Oke, yang ini, yang warna merah, saya pindahkan ke akumulasi penyusutan awal. Saya yang tadinya akumulasi penyusutan akhir, saya pindahkan menjadi akumulasi penyusutan awal, dan akumulasi penyusutan akhir akan berubah karena ditambahkan akumulasi penyusutan di bulan Februari. Nah, begitu sahabat desa. Baik, kita kembali lagi ke jurnal. Nah, kita lihat sudah balance
semuanya sudah balance. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, perlu diketahui bahwa kita perlu merefresh di neraca saldo. Ingat, kita refresh di neraca saldo agar nilai dari neraca saldo setelah penyesuaian ini muncul. Coba kita klik refresh. Nah, sedang muncul sahabat desa. Oke, itu. Nah, jika pengisiannya benar, maka buku besar, neraca saldo, laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan selanjutnya akan sama. Begitu ya sahabat desa. Sekali lagi saya perlu mengingatkan bahwa tutorial ini bisa digunakan bagi sahabat desa yang memiliki BUMDes yang bergerak di unit usaha produksi. Nah, terus saksikan video-video tutorial dari kami. Dan saya akhiri, semoga bermanfaat video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Desa Membangun Indonesia.